Shalom kasih Kristus, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dengan dewasa rohani kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, di mana kami kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin berakar dalam kehidupan kami dan membawa iman percaya kami semakin dewasa, bukan lagi menjadi kanak-kanak dan apalagi seperti bayi yang hanya memerlukan susu. Dan biarlah kami juga dapat menerima makanan keras, kebenaran firman Tuhan yang dapat membentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema bayi rohani, terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Kristus, kita diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang memiliki kehendak bebas dan rasional. Dan Tuhan juga memperlakukan kita secara rasional. Tuhan memberikan proses pertumbuhan rohani juga secara rasional. Sejak kita bertobat, Tuhan memproses hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, agar kebenaran-kebenaran tersebut kita pahami. Dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karenanya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ayat ini menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun menjadi orang percaya, orang-orang Kristen keturunan Yahudi ini tidak membagikan kebenaran yang telah mereka ketahui ataupun berpegang erat pada kebenaran-kebenaran itu sendiri. Apalagi menginginkan lebih banyak kebenaran sebagaimana sepatutnya. Malahan kerohanian mereka mundur, sehingga mereka seolah-olah kembali menjadi bayi-bayi rohani. Tidak lagi mengerti dengan jelas hal-hal yang pokok dalam kekristenan dan perlu mempelajari Injil dari awal lagi. Dalam keadaan seperti anak kecil ini, sulit bagi mereka untuk menerima makanan keras, yaitu pengajaran mengenai kebenaran atau keimanan Kristus yang sempurna, yang termasuk di dalamnya keabadian dan keeklusifan Tuhan. Seorang anak kecil akan cenderung menuntut dan meminta. Bila tidak diberi, dia akan marah. Seorang yang belum dewasa biasanya kurang memahami orang lain. Dia lebih senang diperhatikan daripada memperhatikan. Kurang peduli akan orang lain. Bila selera dan tuntutannya dikabulkan, dia akan senang. Seorang yang dewasa akan lebih berpengertian. Salah satu ciri manusia dewasa adalah kemandirian, dan sikap orang yang semakin dewasa akan lebih mandiri dan hidupnya tidak semata-mata bergantung kepada orang lain. Dia dapat menerima kenyataan meski tuntutannya tidak tercapai, walau hal itu diperlukan. Dewasa rohani lebih senang bila kebenaran dikedepankan. Sikap seorang dewasa lebih menjunjung kehormatan diri dengan melakukan apa yang patut dan terhormat daripada keberuntungan diri dengan cara-cara yang tidak wajar. Kapan dikatakan seorang dewasa rohani? Apa ukurannya? Orang yang dewasa rohani tidak penuh tuntutan kepada Allah. Dia akan lebih mementingkan ketaatan dan memerlukan kebenaran firman Tuhan daripada meminta-minta. Seorang yang tidak dewasa rohani akan merasa Allah tidak adil bila doanya tidak terjawab dan sering tidak bersabar menanti jawaban doanya. Orang yang tidak dewasa rohani cenderung tidak stabil dalam imannya. Bila keadaan baik dan semua urusan lancar, dia semangat memuji Tuhan. Bila tidak, dia akan merasa dan berkata Allah tidak adil.
Seorang dewasa rohani akan taat dan menghargai serta menerima setiap keputusan Tuhan dalam hidupnya, meskipun dia menderita untuk itu. Seorang yang dewasa rohani dapat menyeimbangkan hidupnya antara meminta kepada Allah dengan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Kasih Kristus, bertumbuhlah dari bayi rohani dan bersikaplah dewasa dalam menghadapi setiap masalah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, mengajarkan kepada kami agar iman kami, Tuhan, tidak seperti kanak-kanak, yaitu bayi yang perlu hanya susu, bukan makanan rohani yang keras, yang perlu didikan Tuhan. Kami terus hanya bermanja-manja dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami, supaya iman percaya kami ketika kami dibentuk bersama-sama dengan saudara seiman kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap, pikiran, dan tindakan kami, Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.